Habib Salim bin Ahmad bin Husain bin Soleh bin Abdullah bin Umar bin Abdullah bin Jindan bin Syaihan bin Syaikh Abu Bakar bin Salim atau yang kerap dipanggil dengan Habib Salim bin Jindan lahir di Surabaya pada 18 Rajab 1324 atau pada tanggal 7 September tahun 1906. Habib Salim bin Jindan wafat di Jakarta pada 16 Rabiul Awal 1389 atau pada tanggal 1 Juni tahun 1969. Ketika itu ratusan ribu kaum muslimin dari berbagai pelosok datang bertakziah ke rumahnya di Jalan Oto Iskandar Dinata, Jakarta Timur. Iring-iringan para pelayat begitu panjang sampai ke Condet. Jasad beliau dimakamkan di Kompleks Masjid Al-Hawi, Condet, Jakarta Timur. Almarhum meninggalkan dua putera, Habib Solahuddin dan Habib Novel yang juga sudah menyusul ayahandanya. Menginjak usia remaja Habib Salim bin Jindan memperdalam agama kepada banyak guru-guru, diantaranya Habib Abdullah bin Muhsin Alatas, Habib Empang, Bogor, Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar, Bondowoso, Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, Surabaya, Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf, Gresik, Kiai Haji Kolil bin Abdul Muthalib, Mbah Kolil Bangkalan, dan Habib Alwi bin Abdullah Syahab di Tarim, Hadramaut. Selain itu, beliau juga berguru kepada Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bilfaqih, seorang ahli hadits dan fuqaha, yang saat itu juga memimpin Madrasah Al-Khairiyah di Surabaya. Tidak hanya itu, beliau juga rajin menghadiri beberapa majelis taklim yang digelar oleh para ulama besar. Kalau dihitung, sudah ratusan ulama besar yang ia kunjungi. Dari perjalanan taklimnya itu, akhirnya Habib Salim mampu menguasai berbagai ilmu agama, terutama hadits, tarikh dan nasab. Ia juga hafal sejumlah kitab hadits. Berkat penguasaannya terhadap ilmu hadits ia mendapat gelar sebagai muhadis, dan karena menguasai ilmu sanad maka ia digelari sebagai musnid. Mengenai guru-gurunya itu, Habib Salim pernah berkata, "Aku telah berkumpul dan hadir di majelis mereka. Dan sesungguhnya majelis mereka menyerupai majelis para sahabat Rasulullah SAW di mana terdapat kehusyukan, ketenangan dan karisma mereka." Adapun guru yang paling berkesan di hatinya ialah Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad dan Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf. Tentang mereka, Habib pernah berkata, "Cukuplah bagi kami mereka itu sebagai panutan dan suri tauladan." Ulama Jakarta ini menguasai beberapa ilmu agama. Banyak ulama dan habaib berguru kepadanya. Koleksi kitabnya berjumlah ratusan. Ia juga pejuang kemerdekaan. Pada periode tahun 1940 sampai tahun 1960, di Jakarta ada 3 habaib yang seiring sejalan dalam berdakwah. Mereka itu, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, Kuitang, Ali bin Husain Alatas Bungur, Kiai Haji Abdullah Syafi Petik Terbalik I, Habib Abdullah bin Toha As-Sakaf, Kiai Haji Thohir Rohili, dan Habib Abdurrahman Al-Atas. Hampir semua habaib dan ulama di Jakarta berguru kepada mereka, terutama kepada Habib Salim bin Jindan yang memiliki koleksi sekitar 15.000 kitab, termasuk kitab yang langka. Sementara Habib Salim sendiri menulis sekitar 100 kitab, antara lain tentang hadits dan tarikh, termasuk yang belum dicetak. Pada 1940 ia hijrah ke Jakarta. Habib Salim bin Jindan membuka Majlis Taklim Fahriyah dan mendirikan madrasah di Probolinggo. Selain itu, beliau juga berdakwah ke berbagai daerah Indonesia. Setelah Indonesia benar-benar aman, Habib Salim sama sekali tidak mempedulikan apakah perjuangannya demi kemerdekaan tanah air itu dihargai atau tidak. Beliau ikhlas berjuang, kemudian kembali membuka majelis taklim yang diberi nama Qosor Al-Wafidin. Beliau juga kembali berdakwah dan mengajar, baik di Jakarta, di beberapa daerah maupun di luar negeri, seperti Singapura, Malaysia, Kamboja. Ketika berdakwah di daerah-daerah itulah ia mengumpulkan data-data sejarah Islam. Dengan cermat dan tekun beliau kumpulkan sejarah perkembangan Islam di Ternate, Maluku, Ambon, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Timor Timur, Pulau Roti, Sumatera, Pulau Jawa. Hingga akhirnya, beliau mendirikan sebuah perpustakaan bernama Al-Fahriyah. Habib Salim juga aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia terutama pada aksi Polisionil I pada 1947 dan 1948, sehingga membuat beliau dipenjarakan oleh Belanda. Di zaman penjajahan Jepang, beliau juga sering dipenjara karena ucapan-ucapannya yang tegas. Bahkan setelah kemerdekaan Indonesia,
Beliau juga sering keluar masuk penjara karena kritikannya yang tajam terhadap kerajaan apalagi dalam hal bersangkutan agama yang sentiasa ditegakkannya dengan lantang. Di dalam tahanan penjajah, beliau sering disiksa, dipukul, ditendang, disetrum. Namun, beliau tetap tabah dan sabar. Niatnya bukan hanya demi amar makruf nahi munkar, menentang kebatilan dan kemungkaran, tetapi juga demi kemerdekaan tanah airnya. Sebab, hubul watan minal iman, cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Selain itu, di masa perjuangan menjelang kemerdekaan, Habib Salim ikut serta membakar semangat para pejuang untuk berjihad melawan penjajah Belanda. Muhammad bin Novel bin Salim. Sifat dan kepribadian luhurnya serta ilmunya yang luas menyebabkan ramai yang berguru kepada beliau, termasuk salah satunya adalah Presiden Sukarno sendiri pernah berguru dengan beliau dan sering dipanggil ke istana oleh Bung Karno. Habib Salim merupakan seorang ahli hadis yang menghafal 70,000 hadis, tapi ada yang mengatakan juga ratusan ribu hadis. Selain itu, beliau juga merupakan seorang ahli sejarah yang hebat, sehingga diceritakan pernah beliau menulis surat dengan Ratu Belanda berisikan silsilah raja-raja Belanda dengan tepat. Hal ini amat mengkagumkan Ratu Belanda, lantas surat beliau diberi jawaban dan diberi pujian dan penghargaan, sebab tak disangka oleh Ratu Belanda, seorang ulama Indonesia yang mengetahui silsilahnya dengan tepat. Tetapi tanda penghargaan Ratu Belanda tersebut telah dibuang oleh Habib Salim karena beliau tidak memerlukan penghargaan. Di masa itu Habib Salim juga dikenal sebagai ulama yang ahli dalam menjawab berbagai persoalan yang kadang-kadang menjebak. Misalnya, suatu hari, ketika ia ditanya oleh seorang pendeta, "Habib, yang lebih mulia itu yang masih hidup atau yang sudah mati?" Maka jawab Habib Salim, "Semua orang akan menjawab, yang hidup lebih mulia dari yang mati. Sebab yang mati sudah jadi bangkai." Lalu kata pendeta itu, "Kalau begitu Isa bin Maryam lebih mulia dari Muhammad bin Abdullah. Sebab, Muhammad sudah meninggal, sementara Isa, menurut keyakinan Habib, belum mati, masih hidup. Kalau begitu berarti ibu saya lebih mulia dari Maryam. Sebab, Maryam sudah meninggal, sedang ibu saya masih hidup." "Itu, dia ada di belakang," jawab Habib Salim enteng. Mendengar jawaban diplomatis itu, si pendeta terbungkam 1000 bahasa, lalu pamit pulang. Ketika itu banyak kaum Nasrani yang akhirnya memeluk Islam setelah bertukar pikiran dengan Habib Salim. Habib Salim memang ahli berdebat dan orator ulung. Pendiriannya pun teguh. Sejak lama, jauh-jauh hari, ia sudah memperingatkan bahaya kerusakan moral akibat pornografi dan kemaksiatan. Para wanita mestinya jangan membuka aurat mereka, karena hal ini merupakan penyakit yang disebut tabaruj, atau memamerkan aurat, yang bisa menyebar ke seluruh rumah kaum muslimin, kata Habib Salim kala itu. Namun, dakwah mereka tetap diteruskan oleh anak keturunan mereka. Mereka, misalnya, membuka majelis taklim dan menggelar maulid, termasuk Hail Habib Salim, di rumah peninggalan Habib Salim di Jalan Oto Iskandar di Nata. Belakangan, nama perpustakaan Habib Salim, yaitu Al-Fahriyah, diresmikan sebagai nama pondok pesantren yang didirikan oleh Habib Novel bin Salim di Ciledug, Tangerang. Kini pesantren tersebut diasuh oleh Habib Jindan bin Novel bin Salim dan Habib Ahmad bin Novel bin Salim, dua putra almarhum Habib Novel. Sekarang ini sulit mendapatkan seorang ulama seperti Jid, kakek kami. Meski begitu, kami tetap mewarisi semangatnya dalam berdakwah di daerah-daerah yang sulit dijangkau, kata Habib Ahmad, cucu Habib Salim bin Jindan. Ada sebuah nasihat almarhum Habib Salim bin Jindan yang sampai sekarang tetap diingat oleh keturunan dan para jemaahnya, ialah pentingnya menjaga akhlak keluarga. Kewajiban kaum muslimin, khususnya orang tua untuk menasihati keluarga mereka, menjaga dan mendidik mereka, menjauhkan mereka dari orang-orang yang bisa merusak akhlak. Sebab, orang tua adalah wasilah perantara, dalam menuntun anak-anak. Nasihat seorang ayah dan ibu lebih berpengaruh pada anak-anak dibanding nasihat orang lain. Kisah tersebut disarikan dari Manaqib Habib Salim bin Jindan karya Habib Ahmad.